10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, kita bersyukur kita punya sebuah kesempatan yang indah ketika Tuhan mempertemukan kita sekali lagi. Maka itu adalah sebuah kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan dan berbagi. Di tengah-tengah dunia yang semakin menekankan egois atau diri sendiri, mari kita melihat bahwa diri kita tidak sendirian. Diri kita ada di tengah-tengah sebuah komunitas yang sudah Tuhan tebus. Guys, jangan lupa minggu keempat jam 3 sore. Minggu keempat jam 3 sore kita ada persekutuan raya. Mari kita kosongkan jadwal, kita siapkan hati kita lihat bagaimana Tuhan memelihara hidupmu dan hidup teman-temanmu. Sekalipun kita cuma by Zoom, jangan pernah menjadikan sebuah halangan itu menjadi masalah sehingga kita tidak saling bertegur sapa dan kita tidak saling memperhatikan satu sama lain. Guys, mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam persekutuan kita. Kita kembali lagi mengalami Tuhan, kita kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita kembali lagi diingatkan tentang 7 dosa yang membahayakan, 7 dosa yang mematikan, dosa yang dulu tapi masih up to date sampai sekarang. So please be aware. Mari kita sama-sama siapkan hati kita biar kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut. Mari kita berdoa. Halo semuanya, bersyukur kita lagi-lagi diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama untuk memuji namanya. Di dalam hidup kita ini, kita pasti akan menemukan momen di mana rekan kita mungkin lebih baik daripada kita.
Mereka mungkin bisa punya nilai lebih bagus, mungkin gadget baru, teman lebih banyak, atau punya pacar mungkin. Di saat seperti itu, bagaimanakah kita meresponinya? Apakah kita merasa senang atas keberhasilan mereka? Atau mungkin malah kita cemburu? Kita bisa bilang ke Tuhan, kenapa nggak gua? Kenapa gue gak dikasih kayak gitu juga Tuhan? Terkadang kita sering lupa kalau hidup kita udah ditebus sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan lebih lagi, Dia yang begitu mengasihi ada bersama kita, menyertai dan memelihara kita. Bukankah itu sudah dan jauh lebih dari cukup? Mari kita bersama-sama mengambil waktu ini untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan. Mari kita mengangkat pujian ini. Mari kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita sekali lagi kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita katakan, badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala
padamu selamanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh ucap syukur untuk satu kesempatan di mana kami boleh kembali datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus yang boleh bekerja dalam setiap hati kami, boleh menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, bahkan yang boleh menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan waktu pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kau pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Oke, guys, kita masih bahas nih Lost Desi tentang 7 deadly sin, 7 dosa yang mematikan gitu ya, yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan kayak yang pernah gue bilang minggu lalu, sebenarnya ini dosa yang ditulis atau dinyatakan dari zaman dulu, cuman masih up to date aja bentuknya gitu ya. Dan bukan hanya dosa orang tua, tapi dosa anak muda, bahkan dosa anak-anak gitu ya. Jadi ini menarik gitu ya teman-teman, kalau kita bahas dari 7 deadly sin itu membantu kita untuk punya self awareness gitu ya, self awareness untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Nah teman-teman, dan Lost Desi nih ya, kita akhir-akhir ini nih suka banget denger istilah yang namanya toxic people. Ya, pernah denger nggak nih istilah ini? Akhirnya ini sering muncul sih Lause, kalau kita buka Instagram apa gitu, sering banget orang ngomongin itu sih. Iya, sekarang ya toxic people gitu, tau nggak sih definisi toxic people? Oh, kalau saya mungkin kurang tahu jelas sih Lause, cuma tahu dikit mungkin ini toxic people ini hanya orang yang hanya menjalin relasi dengan orang lain demi kepentingan sendiri. Tapi kalau anak remaja kayaknya lebih tahu ya Lause, kan mereka sering pakai istilah itu kalau saya jadi lihat. kalau ada teman kita yang menyebalkan bagi diri kita, kita bilang tuh toxic banget sih nih orang gitu ya. Bahkan ada gue pernah punya Instagram temen gue gitu ya, tulisannya toxic people gitu ya, terus muka-mukanya yang ditampilin mengerikan sekali gitu ya kalau kita dibilang toxic people. Nah tapi sebenarnya teman-teman, ketika berbicara toxic people, kita tuh tidak boleh cuman berbicara tentang atau kita melihat itu hanya ada di dalam diri orang lain loh Desi. Nah kenapa? Karena sebenarnya yang namanya racun gitu ya, atau toxic itu sebenarnya juga ada di dalam diri kita, cuman mungkin belum kesenggol aja gitu, belum kena belum kena sentuh aja gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya teman-teman, ini ada di dalam diri kita, so please be aware, so please make sure gitu ya, hidup kita tuh gak jadi toxic juga buat orang lain gitu ya. Jangan-jangan kita tuh sebenarnya ngomong orang lain toksik, sebenarnya kita yang tidak toksik, kita yang toksik gitu, tidak toksik lagi. Nah teman-teman, sebenarnya toksik itu diawali dengan apa sih Lost Desi? Toksik itu diawali ketika kita mengingini apa yang orang lain miliki loh. Nah sebenarnya berarti toksik itu berbicara tentang bagaimana diri kita itu nggak bisa bersyukur. Kita nggak pernah puas sama diri kita. Kita nggak bisa lihat bahwa Tuhan itu sebenarnya udah cukup baik, udah cukup memberkati kita. Nah tapi teman-teman, berbicara tentang toxic people, Tuhan juga tidak pengen umatnya menjadi umat yang toksik gitu ya. Ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir, Tuhan tahu ada sebuah kecenderungan di dalam diri kita untuk menjadi toksik, dan dia memanggil umatnya bukan untuk menjadi orang yang toksik, tapi justru menjadi orang yang memberkati gitu ya. Nah gimana caranya teman-teman? Tuhan itu udah tulis terlebih dulu gitu ya di dalam firman Tuhan. Di 10 hukum Allah. Betul. Itu di yang terakhir malah. Itu sebenarnya meskipun akhir, tapi itu penting juga. Bukan tidak bukan berarti penting, gitu ya. Tetapi justru ini yang paling penting gitu. Itu penting, please gitu. take note gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika berbicara tentang hukum yang terakhir ini gitu ya, hukum yang ke-10 ini, hukum number 10 ini, sebenarnya ini berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri, tetapi bisa menjadi sesuatu yang aktif dan bukan cuma menunggu gitu ya. Karena iri hati sebenarnya cukup berbahaya loh. Kalau misalnya kita nggak menguasai diri kita, iri hati bisa memicu kita untuk aktif dan mengarah kepada tindakan yang tidak benar loh. Tindakan kriminal. Oke, Losa boleh bacain dulu nggak nih firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita? Di Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Nah, teman-teman jangan lupa ya, ini menjadi dasar, menjadi pagar buat kita gitu ya, supaya kita tidak menjadi orang yang toksik gitu ya. Iya. Nah, teman-teman dan Lause Desi, Iya. sebenarnya ada perbedaan nggak sih antara iri hati dan cemburu? Oh, ada Lause, itu yang membedakan Lause. Kalau iri hati itu kita itu berfokus pada hal yang orang lain miliki Lause. Tapi kalau cemburu kita berfokus pada hal yang kita miliki. Nah, Contohnya gimana nih, nih Lause, gimana? contohnya Aha. kayak aku kan punya pacar nih Lause. Oke. Nah, tapi pacar saya deket sama Lause. Nah, saya cemburu karena itu kan punya saya. Kenapa kayak direbut sama Lause gitu loh. Nah, tapi kalau iri hati, Lause teh punya pacar. Aha. Saya lihat pacarnya Lause teh ganteng, baik kayak gitu. Kayak Han Ji Pyong. Iya, jadi Han Ji Pyong. Oh, sorry. jadi maaf, salah. jadi Oke. saya pengen nih punya pacar kayak Lause, terus saya pengen memilikinya, merebutnya, bahkan Suruh operasi plastik aja Lause. nah, itu yang bedain iri hati sama cemburu Iya, Lause. betul. Nah, iya. Jadi sebenarnya beti-beti ya, Iya, beda-beda tipis iya. sebenarnya Tapi, gitu ya. tapi nih Lause, nggak hanya itu nih, sikap iri hati tuh nggak hanya berfokus pada hal yang orang lain miliki. Tapi sikap dalam iri hati itu juga mencakup kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Comparison gitu ya. Kita mengkritik hidup orang lain karena kita nggak puas sama hidup, maksudnya kita iri sama punya mereka gitu. Kita menggerutu, kita nggak bersyukur atas hidup kita, bahkan kita bisa benci sama mereka. Nah, ini berarti benar-benar ya, Lause Desi, sikap yang tadi Lause Desi sebutin semua itu sebenarnya sikap yang tercakup banget di dalam ciri-ciri toxic people gitu ya. Jadi membandingkan diri, mengkritik gitu ya, itu kan toxic banget. Terus menggerutu gitu ya, nggak bersyukur dan benci. Dan bahkan kalau kita sama-sama lihat gitu ya, perhatikan Lause Desi dan teman-teman sekalian, sebenarnya ya ketika kita berbicara iri hati, dan tadi kan sudah disebutin ya, sebenarnya iri hati itu bukan sesuatu yang pasif kayak nunggu gitu ya. Kenapa sih hidup dia gua aktif tidak seberhasil dia, kenapa sih pencapaian gue tidak segemerlap dia, kok hanya dia yang diberkati, kok aku enggak nah, gitu, itu apa yang salah ya. gitu. Jadi kita itu kalau mau dibilang kayak nggak bersyukur lihat orang lain diberkati, nggak bersyukur kita, bahkan kita merasa painful banget gitu ya. Bahkan kita bukan hanya nggak bersyukur ya Lause, tapi kita jadi nggak bisa melihat diri kita ini berharga gitu loh. Kita nggak bisa menghargai apa yang ada dalam diri kita karena kita terus membandingkan gitu. Nah, itu sebenarnya capek loh Lause. Capek itu kayak lingkaran gitu. Dan itu akan membuat, kalau mau dibilang tangan kita itu menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang membuat kita makin jadi toxic people. Jadi kayak kita berusaha untuk jatuhkan, kita gosipin dia. Terus kadang kita jelek-jelekin dia lah. Ya kayak begitulah. Teman-teman pasti tahu lah ya, yang namanya toxic people pasti jauh lebih ngerti lah ya yang kayak begini gitu. Nah, teman-teman, ini gue inget tentang pribadi yang diceritakan juga nih di dalam Alkitab. Saya tahu Lause. Siapa? Itu kan Daud sama Saul. Iya betul. Itu sebenarnya gimana sih Lause Desi? Nah, itu kan karena Saul itu iri hati sama Daud karena Daud itu sukses. Dia berhasil dalam peperangan, jadi dia tuh dipuji-puji katanya. Daud itu menangnya berlaksa-laksa, sedangkan Saul itu hanya beribu-ribu. Jadi laksa itu nasi laksa. Bukan Lause. Bukan ya, laksa itu apa ya? Berpuluh-puluh ribu gitu loh. Berpuluh-puluh ribu. Nah, sedangkan Saul itu cuma menang beribu-ribu doang Lause. Makanya dia iri hati gitu. Dia kayak ngerasa kan harusnya ini pestanya itu buat dia, karena dia sebagai raja gitu ya. Daud kan masih seorang gembala, siapa dia gitu kan. Cuman main kecapi doang gitu ya, kok bisa ngalahin berpuluh-puluh ribu. Nah, tapi ya Lause Desi, yang menarik adalah ini harusnya menjadi bagian dalam diri kita untuk kita tidak menjadi seperti Saul ya. Kan dia tuh ngeplot tuh ya, kayak berusaha untuk menjatuhkan Daud kan. Iri hatinya itu mengarah ke tindakan aktif Lause. Bahkan sampai dibilang dia tuh kasih anaknya, terus suruh Daud jadi mata-mata terus gitu. akhirnya membawa orang Filistin sebagai persembahan kulit khatannya orang Filistin gitu ya. Gak hanya itu Lause, dia berencana membunuh Daud dengan menjadikan Daud itu sebagai kepala tentara. Jadi dia harus memimpin
beribu pasukan, dia harus di depan gitu. Dan kemungkinan untuk terbunuh itu besar gitu loh. Iya. Dia iri hatinya sampai begitu loh, sebahaya itu. Bahkan sampai kalau teman-teman baca ya di dalam bagian itu sampai nombakin Daud ke Iya. tembok gitu Iya, ya. tapi Wah, 2 kali nggak berhasil loh. bisa Tuhan melesat menyertai. dia gitu Iya. ya, kayak ya begitu. Nah, tapi teman-teman, ada yang menarik ada lagi Iya. nih. Kalau Saul punya sikap kayak gitu, yang out of the box itu adalah sikap dari anaknya Saul. Sebenarnya mereka menghadapi ancaman yang sama, benar? Iya. Ketika mereka berhadapan dengan Daud, dengan kehadiran Daud, it's mean Yonatan itu kalau misalnya Daud menggantikan posisi Saul, maka Yonatan tidak akan lagi menikmati apa yang menjadi kekhususan gitu ya, Iya. keistimewaan dia sebagai pewaris kerajaan. Tapi apa yang bikin Yonatan berbeda nih Lose? Tadi Nah. Lose kan bilang Yonatan ini berbeda dengan ayahnya. Sebenarnya Yonatan itu bisa melihat bahwa berkat Tuhan atas hidup Daud dan kebaikan Tuhan dalam hidup Daud itu adalah kebaikan yang sebenarnya dia pun dapat meskipun dengan bentuk yang berbeda, tetapi dia bisa melihat bahwa kedaulatan Tuhan itu adalah kedaulatan yang sempurna, kedaulatan yang penuh, kedaulatan yang mutlak, sehingga ketika berbicara tentang ya ini kebaikan Tuhan dalam hidup Daud dan kebaikan Tuhan dalam hidup gue berbeda, it's okay gitu. Dia tetap bisa bersyukur. Nah, ini yang menjadikan Yonatan bisa tetap hopeng gitu ya, hopeng yo gitu ya, atau masih tetap best friend forever gitu ya sama Daud gitu. Nah, teman-teman, ada sebuah kutipan nih Lause Desi yang menarik ya. The most effective of medicine gitu ya. Obat yang paling efektif for envy, buat iri hati adalah the most effective medicine for envy is the pure spiritual of God goodness. Jadi tentang bagaimana kita bisa melihat tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu adalah kebaikan yang amat besar gitu ya. Kalau mau dibilang, kayak kalau kita tidak mau bersyukur, hal pertama yang bisa kita syukuri adalah kenapa Tuhan mau pilih kita. Siapa sih kita? Emang kita lebih baik dari orang lain? Enggak, sama berdosanya gitu ya. Kenapa sih Tuhan mau berkati kita, kasih nafas gitu hari ini? Oh, karena dia pengen supaya kita merasakan apa yang namanya kebaikan Tuhan gitu. Nah, teman-teman, ketika berbicara tentang obat yang paling efektif untuk tidak menjadi toksik gitu ya, maka mari kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi nggak hanya itu sih Lause, menurut saya kita nggak hanya harus tahu untuk bersyukur, tapi kita juga harus tahu untuk menguasai diri kita Lause. Karena iri hati, mungkin saya ngerasa iri hati itu wajar ketika kita lihat orang lain lebih sukses, lihat hidup orang lain lebih baik, kita iri hati itu wajar Lause. Tapi kembali lagi kita sebagai seorang anak Tuhan, kita menguasai diri kita dan kita lihat lagi ke dalam diri kita bahwa kebaikan Tuhan itu sudah cukup untuk kita, anugerah Tuhan itu sudah cukup untuk kita gitu loh. Kayak lagu besar anugerahnya gitu ya. Nah, itu teman-teman, ketika kita melihat hal itu, mari kita sambil saat ini kita diam di hadapan Tuhan, kita stop melihat orang lain, tapi mari kita melihat pada diri kita. Lihat diri kita, apakah kita sudah merasakan, mengalami, dan mengakui, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita merasakan, mengalami, dan bersyukur, mengakui, dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Atau jangan-jangan hidup kita ini terlalu hektik, terlalu banyak maunya, sehingga hidup kita hanya berputar tentang dia punya ini, saya nggak punya. Dia berhasil ini, saya juga harus berhasil. Dia menikmati ini dari Instagram dan segalanya, saya juga harus melakukan yang sama gitu. Dan itu membuat diri kita capek kan. Kita akhirnya menjadi pribadi yang muter-muter tidak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. So teman-teman, please ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita lihat, kita minta Tuhan selidiki hati kita, sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar, mencukupkan semua apa yang kita perlukan. Yuk, mari kita sama-sama mengambil waktu, kita berteduh di hadapan Tuhan, kita berdoa.
Tuhan ampuni kami ketika kami saat ini menjadi pribadi yang sering kali juga jatuh kepada orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang tidak melihat akan kebaikan Tuhan. Tuhan tolong ketika kami tidak bisa menguasai diri kami, tidak bisa menguasai ego kami untuk mau menjadi sama dengan orang lain dan bukan menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus tolong kami, ampuni kami. Dan saat ini kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon tangan Tuhan menolong, mohon tangan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh darimu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik